Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sibli. Di sini saya akan menjelaskan terkait kelas edukasi internet yang kedua yaitu internet sehat untuk semua. Nah, ini adalah lanjutan dari edukasi internet yang pertama gitu teman-teman. Terkait bagaimana kita membangun internet yang sehat gitu teman-teman. Sebelumnya saya akan izin untuk menampilkan layar. Oke, internet sehat untuk semua. Emang internet nggak sehat? Emang internet kotor? Emang internet rusak? Emang internet perlu diobati? Bukan teman-teman. Internet adalah barang yang netral. Dia bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, tapi dia juga bisa untuk menghancurkan suatu negara, bisa untuk merusak nama baik orang, bisa untuk menipu dan menguntungkan diri sendiri. Nah, internet itu tergantung siapa yang memiliki dan siapa yang memanfaatkan. Maka dari itu, kita sebagai pemuda yang baik gitu, kita harus menciptakan internet yang sehat untuk kita semua, untuk teman-teman kita semua, dan untuk diri kita sendiri. Nah, apakah internet berbahaya? Ini pertanyaan yang unik sebenarnya. Eh, kita akan menjabarkan dari bagian manfaat dan resikonya. Internet itu sebenarnya nggak bahaya, teman-teman. Internet itu eh, bukan nggak berbahaya, tapi dia kembali lagi dia tergantung siapa yang memanfaatkan. Ketika teman-teman memanfaatkan internet untuk memanfaatkan kemampuannya, fleksibilitasnya, mudah digunakannya, itu teman-teman akan mendapatkan jutaan dan bahkan miliaran manfaat gitu. Yang itu teman-teman bisa gunakan informasinya untuk sebaik-baik mungkin untuk kemajuan bangsa, negara dan juga untuk bagi teman-teman sendiri gitu. Tapi ketika teman-teman tidak apa ya namanya, tidak aware, tidak hati-hati dalam menggunakan internet, dia akan beresiko dan juga berdampak pada keamanan data atau keamanan diri teman-teman sendiri, teman-teman. Yang pertama karena kerahasiaannya. Di internet itu nggak rahasia teman-teman. Data teman-teman tuh dimasukin ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube, dan ke platform lain. Itu ketika teman-teman tidak aware, teman tidak hati-hati terhadap apa ancaman-ancaman yang terjadi di internet itu, teman-teman akan dijual datanya, teman-teman akan disebarkan datanya. Dan itu mungkin sepertinya sepele teman-teman, tapi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan teman-teman, orang yang punya data teman-teman akan menyerang teman-teman dan menghabiskan teman-teman gitu loh. Dan integritas. Di sini orang internet tuh semuanya kita mungkin nggak pernah ketemu langsung dengan orang yang ada di Rwanda, yang ada di apa namanya Kanada atau Kolombo misalnya. Tapi di sana kita pasti melihat dari mungkin dari bionya atau mungkin dari eh, sepak terjangnya di internet gitu. Tapi kita tidak tahu pasti seperti apa wujudnya gitu. Tidak seperti apa tahu kepribadiannya. Lalu keaslian. Teman-teman kalau misalnya ketemu sama orang-orang yang mungkin sekiranya berpenampilan menarik, lalu teman-teman tertarik dengan dia dan melakukan apa namanya relationship atau hubungan spesial dengan dia, teman-teman pastikan teman-teman sudah pernah menemuinya gitu loh. Karena keaslian di internet tuh sulit untuk diketahui gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa bertemu dengan orang yang istilahnya bukan dia gitu loh, anonim. Kalau misalnya dalam istilah internet game itu hold. Jadi dia tuh bukan orang yang sebenarnya asli. Misalnya dia memerankan diri sebagai perempuan di foto profilnya perempuan, tapi aslinya dia bukan perempuan, dia aslinya laki-laki misalnya. Dia memanfaatkan teman-teman, menguras teman-teman, dan kemudian teman-teman akan dikhianati oleh dirinya gitu loh. Kemudian ketersediaan. Soal ketersediaan ini emang terjadi disparitas ya teman-teman terkait bagaimana orang nggak bisa mengakses internet. Mungkin kalau misalnya di daerah teman-teman mungkin masih eh, apa ya namanya masih belum terlalu eh, apa namanya masih banyak yang belum mengerti atau belum bisa memakai internet. Nah, pentingnya teman-teman untuk mempelajari ini agar kita bisa menginfluence orang-orang untuk bisa memakai internet, untuk bisa mengakses internet, untuk bisa membuat semua orang bisa melek internet seperti itu teman-teman. Dan di ketersediaan ini kita men-encourage semua orang untuk bisa memanfaatkan internet dengan sebaik-baiknya. Nah, teman-teman menjadi agen nih untuk agen perubahan untuk menciptakan internet yang sehat gitu loh. Nah, berbicara soal internet, sebenarnya manfaat langsung dari internet itu apa sih? Nah,
Ada 5 teman-teman manfaat langsung dari internet. Yang pertama adalah searching, pencarian data. Teman-teman bisa mengakses data dari manapun yang ada di dunia ini ketika itu terbuka. Ketika itu bisa diakses, maka itu adalah data yang terbuka dan bisa digunakan sebaik-baiknya. Dan itu bisa mengumpulkan, bisa bisa menghimpun data-data dari negara manapun, dari bangsa manapun, dari apa namanya itu eh, instansi manapun, dan juga teman-teman bisa bahkan menemukan data dari diri teman-teman sendiri yang nggak disadari. Nah, itu adalah resikonya juga. Teman-teman juga learning di sini. Learning ini teman-teman bisa belajar apapun yang ada di internet selama itu possible gitu, bisa dilakukan. Nah, terkait belajar ini teman-teman bisa mengakses kelas-kelas yang ada di internet, video-video pembelajaran, video-video unik, video-video sains, ataupun bisa 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 menjadi media pembelajaran seperti menggunakan eh, Zoom meeting ataupun menggunakan Google Classroom ataupun menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajaran misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa belajar sesuatu, tapi nggak hanya belajar akademik aja, tapi teman-teman bisa belajar hal-hal apapun yang teman-teman ingin pelajari gitu loh. Selama itu tersedia di internet, pasti bisa. Paling banyak ada di YouTube, teman-teman. Kalau mau belajar apapun itu, ada. Insya Allah ada. Nah, lalu yang ketiga adalah collecting, mengumpulkan info. Nah, ini terkait berita lah, lebih ke berita. Nah, teman-teman di collecting ini, di mengumpulkan info ini, teman-teman tuh bisa mengetahui berita apapun yang ada di dunia ini terkait bagaimana misal presiden mengumumkan PPKM tuh teman-teman bisa tahu beritanya tuh hari itu juga gitu loh. Kemudian ada terkait bagaimana pariwisata di tempat-tempatnya teman-teman misalnya itu teman-teman bisa mengakses dan memberitakan ke semua orang ataupun teman-teman bisa mengumpulkan info terkait itu di berita-berita manapun untuk memperkuat dan memberdayakan. Lalu ada communicating. Nah, di communicating ini teman-teman istilahnya bisa berkomunikasi dengan siapapun yang ada di internet. Siapapun. eh Meskipun mungkin mereka nggak membalas balik, tapi teman-teman bisa sengaja bisa berkomentar di akun mereka ataupun mengirimkan pesan di akun mereka. Kemudian teman-teman juga bisa berinteraksi dengan teman-teman yang teman-teman kenal gitu, misal dengan kerabat atau saudara atau sahabat. Itu teman-teman bisa dengan mudah berkomunikasi lewat internet ini. Lalu yang kelima adalah creating atau berkreasi. Nah, yang berkreasi ini teman-teman bisa membuat apapun yang ada di internet dan mengunggahnya, menguploadnya gitu di internet dan teman-teman bisa mendapatkan reaksi atas unggahan teman-teman tersebut. Misal teman-teman jago gambar, teman-teman menggambar misal Bapak Jokowi, menggambar Bapak Jokowi. Kemudian teman-teman unggah di Instagram, di TikTok, di YouTube gitu. Gambaran Bapak Jokowi atau video Bapak Jokowi. Nah, itu teman-teman bisa mendapatkan eh, apa namanya pujian, komentar, bahkan juga hujatan. Itu juga ini perlu diwaspadai terkait hujatan. Nah, lewat sini teman-teman bisa mengetahui seberapa besar skill teman-teman dan seberapa besar impactnya atau dampaknya kreasi teman-teman di situ. Nah, tapi dengan berbagai manfaat itu bukan berarti internet bukan tanpa tanpa celah ya dalam melihat kejahatan gitu loh. Karena ada beberapa kejahatan yang memanfaatkan internet gitu. Nah, yang pertama adalah komputer sebagai tempat penyimpanan. Nah, di sini itu dimaknai sebagai hati-hati teman-teman kalau menaruh data-data teman-teman di komputer misalnya, komputer umum ya. Artinya ketika teman-teman ke fotokopian, ke warnet, itu teman-teman jangan menyimpan data di situ. Itu berbahaya karena bisa digunakan untuk penyebaran data-data pribadi teman-teman. Lalu ada komputer sebagai alat penipuan. Ini yang paling sering sebenarnya. Eh, Teman-teman mungkin sering sekali sih ngelihat ada phishing atau ada scam itu jangan diklik ya teman-teman itu pasti akan membahayakan akun teman-teman misal di email atau di Instagram atau di Facebook ada akun yang sekiranya mencurigakan gitu atau mungkin di HP teman-teman ada menang 10 juta rupiah atau 100 juta rupiah itu jangan diklik teman-teman karena itu palsu dan menipu. Lalu ada komputer sebagai target. Nah, ini
Biasanya teman-teman kan kalau misalnya di laptop tuh ada virus ya. Nah, virus-virus ini yang menargetkan itu memang dibuat oleh manusia gitu. Virus tersebut tuh sama seperti virus yang asli di dunia. Mereka itu menyebar ke internet-internet, komputer-komputer yang merusak sisi dalam dari komputer itu. Jadi mungkin secara tampilan dari luar atau mungkin kayak laptop teman-teman nggak ada yang rusak sama sekali, tapi di dalamnya itu rusak teman-teman gara-gara ada virus tersebut misalnya. Kayak gitu. Nah, dari tiga ini yang paling berbahaya memang yang untuk dari komputernya itu ya target sih sebagai target. Artinya teman-teman komputernya benar-benar rusak, nggak bisa diakses, datanya hilang semua dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Nah, mengapa internet juga bisa berbahaya gitu? Nah, tadi kan terkait bagaimana komputernya bisa berbahaya gitu. Nah, kemudian ini juga nih terkait baik itu konten, kontak, dan perdagangan. Nah, yang pertama konten. Di internet tuh pasti dengan banyaknya konten, itu pasti ada konten-konten yang tidak senonoh gitu. Mungkin pornografi yang sekiranya tidak bisa ditonton oleh anak di bawah umur gitu. Mungkin teman-teman juga belum bisa menontonnya misalnya seperti itu. Lalu ada konten SARA. Di konten SARA ini ya teman-teman menonton konten-konten yang rasis mungkin, yang tidak bagus dan merendahkan beberapa pihak gitu atau info menyesatkan seperti hoax, info menyesatkan atau info-info yang menjudutkan suatu pihak tanpa ada bukti yang valid dan juga menghancurkan pihak tersebut. Misal berita-berita hoax, berita-berita buzzer, berita-berita yang istilahnya tuh tidak mengenakan untuk dilihat gitulah atau berita-berita yang kurang baik gitulah menyesatkan. Itu konten. Jadi konten itu dari isinya. Berarti mereka itu ya buatan manusia. Konten yang dibuat oleh manusia diupload, diunggah di internet itu adalah konten yang berbahaya. Lalu kontak. Kalau kontak itu kontak berarti berinteraksi teman-teman. Misal teman-teman dapat spam. Spam itu apa sih? Spam itu adalah email atau pesan yang isinya itu apa ya mengganggu gitu teman-teman. Mengganggu dan dia istilahnya mengaburkan fokus teman-teman untuk pesan-pesan yang lain yang lebih penting gitu. Dan kadang-kadang juga spam tersebut mengisi apa terdapat phishing atau phishing gitu. Phishing ini adalah apa ya namanya itu penipuan teman-teman. Penipuan yang dimana itu di dalamnya memuat atau dimuat di dalamnya itu berisi tipuan yang membuat teman-teman tuh seakan-akan tertarik. Misal ada di dalamnya itu apa namanya eh, berita terkait apa atau info terkait hadiah 2 juta. Teman-teman diminta mengisi email dan juga password emailnya teman-teman. Kalau teman-teman masukin di situ password email, email, apalagi nomor telepon, alamat tuh teman-teman datanya teman-teman keambil semua itu nggak bisa diakses lagi. Nah itu bahayanya phishing. Jangan sampai teman-teman mengakses atau membuka link-link yang berbahaya tersebut. Lalu ada hate speech. Nah, hate speech ini terkait kalau teman-teman dibully ya, kalau di apa namanya di internet gitu, dibully di internet atau dikatakan yang tidak senonoh di internet. Nah, itu berbahaya juga gitu loh untuk kondisi mental teman-teman. Lalu ada perdagangan. Bias antara iklan dan konten. Jadi kadang-kadang tuh banyak konten yang mengandung iklan terselubung yang kadang iklannya tuh kurang baik gitu loh untuk ditonton. Lalu ada penjualan data. Penjualan data seperti tadi yang disebutkan ada komputer sebagai tempat penyimpanan dan komputer sebagai target. Ketika teman-teman sudah terambil datanya, misal melalui virus atau melalui phishing tadi, itu eh, apa data teman-teman akan dijual belikan gitu. Kalau ada phishing tadi sama ya. Nah, langkah mendorong internet sehat yang aman apa? Yang pertama regulasi UU ITE. Nah, UU ITE ini sebenarnya digunakan untuk mendorong eh, internet yang sehat gitu. Tapi kadang-kadang dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang ada di internet. Nah, UU ITE ini digunakan untuk melaporkan hate speech atau hoax atau kasus-kasus yang ada di internet yang kurang berkenan gitu. Tapi tergantung kalau UU ITE-nya itu digunakan untuk membela atau mempertahankan diri itu bagus. Tapi kalau misalnya UU ITE itu digunakan untuk kepentingan pribadi itu buruk. Lalu pengembangan konten positif. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan bakat teman-teman disalurkan di internet, teman-teman. Misal teman-teman jago piano, teman-teman bisa
main piano diupload di YouTube atau diupload di Instagram tiap harinya, itu bisa menggempur konten-konten buruk yang ada di internet gitu. Lalu blacklist konten-konten negatif. Nah, kalau teman-teman lihat konten negatif, itu ditandai, di blacklist dan kabarin ke teman-teman, ini kontennya buruk, ini kontennya nggak bagus, ini kontennya tidak layak untuk ditonton. Lalu diganti dengan pengembangan konten positif yang dilakukan teman-teman. Lalu ada sosialisasi ke masyarakat. Nah, teman-teman udah tahu nih bagaimana membangun internet yang sehat, mulai dari regulasi UU ITE, mengembangkan konten positif, blacklist konten negatif. Nah, mungkin yang teman-teman bisa lakukan adalah mengembangkan konten positif dan blacklist konten negatif. Nah, teman-teman bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana caranya? Dengan menceritakan kalau kita tuh jangan mengakses konten-konten yang berbahaya, konten-konten yang negatif. Nah, soalnya kalau regulasi UU ITE itu untuk pemerintah ya teman-teman. Tapi teman-teman bisa mendorong bagaimana menciptakan UU ITE yang bagus, mendorong bagaimana mengembangkan konten yang positif, dan mendorong bagaimana konten negatif itu hilang gitu. Lewat sosialisasi ke masyarakat. Nah, kiat mendorong keamanan berinternet. Kalau tadi untuk internet yang sehat, kita internet yang aman. Yang pertama pasang software firewall. Firewall ini apa? Firewall ini adalah eh, software bawaan dari setiap HP, setiap laptop maksudnya, agar bisa mendorong atau mempush eh, konten-konten website-website yang sekiranya berbahaya sudah by default gitu. Jadi teman-teman nggak bakal bisa akses gara-gara ada firewall ini. Lalu selalu lakukan update. Teman-teman kalau ada notifikasi update baik di HP maupun di laptop terus cek aja. Itu yang terbaik untuk teman-teman. Gunakan software antivirus terkini. Nah, kalau software antivirus ini barengan sama firewall lah. Nah, kalau teman-teman perlu untuk menggunakan antivirus, teman-teman disarankan untuk mendownload, misal menggunakan Smadaf ya. Kalau paling bagus itu Smadaf kalau menurut saya. Nah, itu teman-teman pakai agar ketika mendownload konten itu udah terdetek ini virus atau ketika memasukkan data file itu udah terdetek itu virus gitu. Lalu melindungi dari berbagai penipuan. Nah, ini sama dengan yang kelima, jangan mudah tergoda, teman-teman. Karena banyak sekali konten-konten yang ada di internet tuh sangat-sangat menggoda dan sangat-sangat menipu gitu loh. Dan 45 ini itu perlu dicanangkan bareng-bareng. Waspada terhadap email spam seperti tadi. Yang terakhir, jangan sembarang mendownload dan menginstal software dari internet. Jadi kalau teman-teman ada software menarik yang teman-teman butuhkan, tapi itu nggak kredibel, nggak websitenya nggak jelas, jangan di-download teman-teman. Mending teman-teman cari website officialnya aja atau cari eh, aplikasinya aja yang benar-benar emang resmi dari apa namanya softwarenya kayak gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat untuk memahami konten kami. Terima kasih.